Ya, selamat pagi jelang siang teman-teman. Apa kabar Anda pada hari ini Kamis 10 Juli 2025? Teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau informasi dulu ya, bahwa saya ini dari lahir emang udah beragama Islam. Biar gak salah paham, kelihatannya aja dari nama saya memang bukan nama Islam gitu loh. Nama saya memang gitu. Tapi saya ini Islam dari lahir teman-teman. Terus kemudian saya ada darah Yahudinya atau Yehudimnya. Tapi saya Islam dari lahir. Tapi tenang, walaupun saya ini Yehudim atau orang turunan Yahudi, saya ini anti Zionis. Dan sampai mati adalah pendukung dari kemerdekaan Palestina. Tapi maaf teman-teman, kalau untuk soal boykot saya no teman-teman. Kenapa? Ya, kenapa? Saya harus ngomong apa adanya ya. Teman-teman, dalam hidup itu kita harus lihat kanan kiri depan belakang teman-teman. Bahwa kita hidup, bergerak, berjalan itu jangan pakai kacamata kuda teman-teman. Kita harus lihat kanan kiri depan belakang gitu. Sekarang mungkin teman-teman lagi asik dengan gerakan boykot ya kan, produk-produk yang konon katanya dalam tanda kutip terafiliasi dengan gerakan Zionism atau yang mendukung Israel katakan. Nah tapi kan sesungguhnya saya sebut aja perusahaan-perusahaan kayak KFC, McDonald's, Starbucks ya, ataupun produk-produk yang dijual di Alfamart, Indomaret dan sebagainya, itu kan sesungguhnya mereka adalah brand yang perusahaannya itu PT-nya adalah PT lokal. Jadi hubungan korporasi itu nggak sederhana itu. Contoh kayak KFC. KFC Indonesia ini kan berada di bawah naungan PT Fast Food Indonesia Tbk. Emitennya kan namanya FAST. Itu punyanya keluarga Gelail dan Grup Salim. Franchise itu kan. Nah baru kemarin disuntik dana oleh Grup Salim. Nah Pizza Hut itu juga, nah pun begitu juga dengan McD, Pizza Hut, Starbucks, itu franchise teman-teman. PT yang menaungi brand itu adalah PT lokal teman-teman. Jadi bukan langsung, mereka juga sebenarnya perusahaan lokal, cuma memfranchise-kan brand seperti itu teman-teman. Kayak contoh ya, contoh misal, saya kasih contoh yang lebih sederhana deh. Contoh misal kayak CNN Indonesia dan CNBC Indonesia gitu kan. Itu kan punya siapa? Punya Transmedia. Nah PT-nya itu adalah PT lokal, punyanya Pak Khairul Tanjung ya kan. Tapi dia membeli lisensi franchise waralaba dengan brand CNN itu. Ibaratnya dia beli lisensi, beli brand CNN itu untuk disiarkan secara lokal di sini. CNN dan CNBC. Kayak gitu teman-teman. Kalau dulu kita ingat ada Bloomberg TV Indonesia kan, punyanya Saratoga dulu, punya Pak Sandiaga Uno. Nah itu juga di franchise. PT-nya PT sini, tapi dia beli lisensi brand Bloomberg gitu, brand dari Bloomberg TV gitu. Analogikannya kayak gitu teman-teman. Memang memahami perusahaan itu nggak seperti semudah ngomong kayak gini. Mesti pelajarin dulu seluk beluknya, dalam-dalemannya dan sebagainya gitu. Nah sekarang kalau gerakan boykot ini punya dampak kepada saudara-saudari sebangsa setanah air kita yang kerja dan menggantungkan hidupnya itu di situ. Kalau kenapa mereka tiba-tiba terkena PHK. Nah terus yang teriak-teriak boykot itu, apa mereka mau gitu? Apa ngasih pekerjaan atau paling enggak ngasih uang buat modal usaha gitu. Kan selama ini mereka coba ngoceh,
Ya tinggal ini aja, tinggal bikin aja ayam goreng KFC pinggir jalan, UMKM itu kan dan sebagainya. Lah modalnya dari mana tong? Sekarang aja nyari duit susah coy. Kita nggak usah ngomong 2 juta deh. Uang 1 juta sekarang itu udah berarti banget. Di tengah angka kemiskinan Indonesia yang udah nyentuh angka 200 juta, hampir. Nyentuh angka hampir 200 juta orang. Coba bayangin. Tingkat pengangguran kita nomor 3 tertinggi sedunia raya. Coba itu bayangin. Ya, uang 1 juta aja tuh udah berarti banget zaman sekarang. Kayak gini, baru 1 juta loh. Gimana 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, berjuta-juta, beratus-ratus juta, bermiliar-miliaran. Itu udah berarti banget. Nah coba yang ngomong-ngomong seperti itu, coba buktiin omongannya. Bisa nggak mereka ngasih pekerjaan tetap atau modal usaha? Biar mereka yang terdampak itu bisa nantinya mandiri secara ekonomi. Ah bisa nggak kayak gitu? Jangan cuma gede mulut, teriak-teriak, terus udah nggak ada solusi. Sama aja bohong kalau kayak gitu. Makanya teman-teman, jangan kebiasaan yang saya mau bongkar ini adalah kebiasaan kita ngomong. Yang penting ngomong dulu, mikir belakangan. Jangan teman-teman. Yang penting teriak dulu, ya, mikir belakangan. Jangan gitu. Itu namanya mental FOMO saya bilang. Mental ikut-ikutan. Yang penting ngomong dulu, bunyi dulu, mikir entar. Gitu. Jangan gitu teman-teman. Jangan. Sebelum ngomong, tapi biasakan gini, sebelum ngomong pikir dulu konsekuensinya apa. Sebelum ngomong pikir dulu, timbang-timbang dulu. Makasih banyak teman-teman ya.